Selamat datang di Antartika, benua paling misterius dan ekstrem di bumi, jauh dari peradaban manusia. Wilayah ini menyimpan keindahan luar biasa dan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap di video ini. Kita akan menjelajahi 10 fakta menarik tentang Kutub Selatan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Siap-siap terpesona oleh dunia es yang penuh keajaiban. Antartika memiliki luas sekitar 14 juta kilometer persegi, menjadikannya benua terbesar kelima di dunia, lebih luas dari Eropa dan hampir 2 kali Australia. Namun, yang membuatnya menakjubkan adalah 98% wilayahnya tertutup es. Pertebalan es di beberapa tempat bahkan bisa mencapai hampir 5 km, menyimpan sejarah iklim bumi selama jutaan tahun. Jika seluruh es di sini mencair, permukaan laut dunia bisa naik lebih dari 60 meter. Tahukah kamu? Rekor suhu terdingin yang pernah tercatat di permukaan bumi terjadi di Antartika, tepatnya di stasiun Vostok pada tahun 1983. Suhu di sana mencapai minus 89,2 derajat Celcius. Bahkan, satelit NASA mencatat suhu permukaan es mencapai minus 98 derajat Celcius di beberapa lembah terpencil. Tidak ada tempat lain di dunia yang sedingin ini, dan anginnya bisa bertiup hingga lebih dari 300 km per jam, lebih cepat dari sebagian besar badai tropis. Meskipun terlihat seperti tempat yang tak ramah bagi kehidupan, Antartika adalah rumah bagi makhluk luar biasa. Penguin kaisar bisa bertelur dan membesarkan anak mereka di tengah musim dingin Antartika yang brutal. Anjing laut Weddell menyelam di bawah is untuk berburu ikan. Sementara paus biru, makhluk terbesar di bumi, bermigrasi ke perairan kutub untuk makan krill dalam jumlah luar biasa. Rahasia ketahanan mereka, adaptasi biologis yang luar biasa, seperti lemak tubuh tebal dan sistem pernapasan efisien. Di bawah lapisan es yang sangat tebal, terdapat lebih dari 400 danau subglasial, dan yang paling terkenal adalah Danau Vostok. Danau ini tertutup es selama lebih dari 15 juta tahun, dan mungkin menyimpan bentuk kehidupan purba yang belum pernah ditemui manusia. Ilmuwan mengebor dengan sangat hati-hati agar tidak mencemari ekosistemnya. Menemukan kehidupan di sini bisa memberi petunjuk tentang bagaimana kehidupan bisa bertahan di planet lain seperti Mars atau bulan Europa milik Jupiter. Antartika adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk menemukan meteorit. Permukaannya yang tertutup es putih bersih menjadikan batu luar angkasa yang jatuh sangat mencolok dan mudah dikenali. Selain itu, kondisi beku membantu menjaga meteorit tetap utuh selama ribuan bahkan jutaan tahun. Setiap tahun, tim ilmuwan dari berbagai negara datang ke sini untuk mencari meteorit yang berasal dari asteroid, Mars, dan bahkan bulan. Meteorit ini menjadi jendela ke masa lalu. Tata surya memberi kita petunjuk tentang bagaimana planet terbentuk, dan bahkan potensi asal-usul kehidupan. Beberapa meteorit paling langka yang ditemukan di Antartika telah menyimpan senyawa organik purba. Mencari batuan luar angkasa di tempat sedingin ini memang bukan hal mudah, tapi manfaat ilmiahnya luar biasa besar. Satu fakta unik yang mungkin membuat kamu terkejut. Antartika tidak memiliki zona waktu resmi, karena seluruh garis bujur bertemu di Kutub Selatan. Secara teori kamu bisa berpindah waktu hanya dengan beberapa langkah ke kanan atau kiri. Tapi dalam praktiknya, tiap stasiun penelitian di Antartika menggunakan waktu negara asalnya. Misalnya, stasiun McMurdo milik Amerika mengikuti waktu Selandia Baru, sedangkan stasiun Rusia mengikuti waktu Moskow. Hasilnya, dua kelompok ilmuwan yang bekerja bersebelahan bisa saja memiliki jadwal makan siang di jam yang sangat berbeda. Ini bisa membingungkan, terutama saat berkoordinasi lintas negara. Namun fleksibilitas ini justru mencerminkan keragaman kerjasama global di Antartika, yang menjadi rumah bagi penelitian ilmiah lintas batas terlepas dari waktu.
Meski dikenal sebagai wilayah es abadi, Antartika juga menyimpan kejutan geologis. Gunung berapi aktif bernama Gunung Erebus terletak di Pulau Ross. Erebus adalah salah satu dari sedikit gunung di dunia yang memiliki danau lava aktif di puncaknya. Gunung ini secara teratur mengeluarkan gas panas, kristal mineral, dan kadang semburan lava, meski suhu lingkungan bisa mencapai minus 50 derajat Celcius. Aktivitas vulkanik ini memberikan petunjuk penting bagi para ilmuwan tentang bagaimana panas dari dalam bumi memengaruhi lapisan es di atasnya. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa pemanasan dari bawah tanah bisa mempercepat mencairnya gletser di sekitarnya. Keberadaan Erebus juga membuktikan bahwa Antartika bukan sekadar daratan baku, tetapi benua yang hidup, dinamis, dan terus berubah dari dalam. Salah satu hal yang paling luar biasa dari Antartika adalah statusnya sebagai satu-satunya benua di bumi yang dikhususkan untuk ilmu pengetahuan dan perdamaian berdasarkan Traktat Antartika yang ditandatangani tahun 1959. Benua ini tidak boleh digunakan untuk kegiatan militer, pertambangan komersial, atau klaim wilayah. Sebaliknya, ia menjadi rumah bagi lebih dari 70 stasiun penelitian dari puluhan negara. Setiap tahun, ribuan ilmuwan datang ke sini untuk meneliti topik mulai dari perubahan iklim, geologi, biologi ekstrem, hingga pengamatan astronomi karena atmosfernya yang sangat bersih dan kering. Antartika juga menjadi salah satu tempat terbaik untuk mempelajari langit dan radiasi kosmik. Disinilah ilmu dan kerjasama internasional berjalan seiring menjadikan Antartika simbol komitmen global terhadap pengetahuan dan lingkungan. Meskipun jauh dari kehidupan sehari-hari kita, Antartika memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan iklim global. Lapisan esnya yang luas memantulkan sinar matahari keluar angkasa, membantu mendinginkan planet. Lautan di sekitarnya mengatur arus laut yang membawa panas dan nutrisi ke berbagai belahan dunia. Api kini, perubahan iklim membuat es Antartika mencair lebih cepat dari yang pernah diperkirakan. Jika ini terus berlangsung, kita bisa melihat kenaikan permukaan laut yang drastis, mengancam jutaan orang di pesisir. Selain itu, kenelelehnya es juga bisa mengganggu pola cuaca dan menyebabkan kekacauan ekosistem. Karena itu, mempelajari dan melindungi Antartika bukan hanya tanggung jawab para ilmuwan, tapi juga panggilan bagi kita semua untuk menjaga masa depan bumi. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.